nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat Jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang membawa manfaat, yang membawa maslahat fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Belum lama kita bersama-sama mendengarkan wejangan-wejangan dan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita dalam peringatan Maulid Nabi. Namun masih banyak di antara kita yang kadang-kadang wejangan dan wejangan, nasihat dan nasihat itu hanya masuk dari telinga kanan langsung keluar ke telinga kiri yang tidak membawa hal positif pada diri kita. Sehingga ada kekhawatiran kita tergolong orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adhal. Sungguh telah aku masukkan ke dalam neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati, gak punya rasa. Mereka punya mata tapi gak melihat. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Mereka bagaikan binatang. Mereka bagaikan binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Kekhawatiran ini sangat logis bagi kita ketika kita banyak mendengarkan nasihat dan saran, banyak mendengarkan ilmu, akan tetapi sama sekali tidak berdampak positif. Kita tidak berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik, tidak bertambah amal solih, tidak bertambah ketaatan, malah kadang-kadang kita juga ikut-ikutan fluktuatif, yang kadang-kadang juga lemah dalam melakukan ibadah. Oleh karena itu harus ada progres pada diri kita, harus ada motivator pada diri kita yang bisa memacu kita untuk tetap semangat mengerjakan ibadah. Minimal ibadah-ibadah atau amal-amal soleh yang kita kerjakan dioptimalisasi supaya bisa istiqomah dan secara kualitas juga akan meningkat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat 5 waktu. Kenapa saya membahas tentang keutamaan sholat 5 waktu? Ini kita yang sakit connect ya.
banyak hal. Karena selama ini di antara kita banyak sekali yang mengerjakan sholat 5 waktu itu krono tiru-tiru. Padahal semuanya itu harus kita ilmuni. Kita harus tahu ilmunya. Ilmunya berdiri, ilmunya sedekap, ilmunya Fatihah, ilmunya surat, ruku', i'tidal, sujud, tahiyat dan seterusnya, semuanya harus kita dasari dengan ilmu. Tidak cukup hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar terok-terok, itu tidak cukup. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang yang beriman adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Di dalam ayat ini sangat jelas Allah memberitahukan secara khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi sholat bagi orang yang beriman adalah kewajiban yang memiliki ketentuan waktu. Tapi dalam kenyataannya bukan kita yang mengikuti waktunya sholat, tapi waktunya sholat yang mengikuti kita. Mau tidak mau kita harus muhasabah. Jam masuknya sholat kapan, awake dhewe sholate kapan. Itu berarti bukan kita yang mengikuti waktunya sholat, tetapi sholat yang mengikuti waktunya kita. Sering kali kita mengerjakan sholat menunggu kita longgar. Padahal jelas inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa di dalam ayat ini sangat jelas Allah memberitahukan tentang pembeda antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Jadi salah satu di antara tanda-tanda orang yang beriman itu, dia akan mengesampingkan segalanya untuk mengerjakan sholat. Illa li daruratin, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya darurat. Kalau sifatnya darurat tidak apa-apa. Karena secara tegas lagi Allah memberitahukan di dalam surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anak kalian memalingkan kalian dari mengingat Allah. Ulama ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mengingat Allah di sini adalah ayus sholawatil khamsi, mengerjakan sholat 5 waktu. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, artinya berpaling dari sholat disebabkan karena harta dan keluarganya, faulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang merugi. Para ulama juga menjelaskan kenapa di sini Allah menyampaikan maka merekalah orang-orang yang merugi. Karena mereka mengerjakan sholat tapi tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya.
Oleh karena itu sangatlah jelas dan sangatlah tegas dari dua ayat ini bahwa pembeda antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman itu akan lebih mengutamakan sholatnya daripada harta atau kepentingan dirinya. Karena di dalam surah Al-Munafikun ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Setiap ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka isinya adalah pembeda antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Karena yang diseru di sini adalah orang-orang yang beriman. Ketika tidak melakukan hal tersebut, maka jangan berharap masuk dalam kategori orang yang beriman. Berikutnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalu maftaradallahu ala ummati as-shalawatul khamsu wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-shalawatul khamsu wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-shalawatul khamsu." Yang pertama kali diwajibkan oleh Allah terhadap umat Islam itu adalah sholat 5 waktu. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, loh di antara rukun Islam itu kan yang pertama syahadat, baru kemudian sholat. Jawabannya, syahadat itu bukan perintah, tapi syahadat itu pintu masuk untuk mendapatkan perintah. Kalau dia tidak bersyahadat, ya tidak ada perintah-perintah berikutnya. Karena syahadat itu adalah pintu masuknya. Jadi ibarat karyawan perusahaan, dia punya kewajiban itu setelah dia resmi menjadi karyawan perusahaan. Sebelum dia menjadi karyawan perusahaan, nggak ada perintah, nggak ada peraturan bagi dia. Maka yang pertama kali diwajibkan itu adalah sholat. Bicara kita tahu sholat itu difardukan ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan itu terjadi 11 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Sedangkan kewajiban yang berikutnya dari rukun Islam itu puasa, zakat, haji itu difardukan tahun kedua Hijriah, berarti setelah 2 tahun setelah Rasulullah hijrah. Yang pertama kali difardukan di dalam Islam itu adalah sholat 5 waktu. Dan yang pertama kali wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-shalawatul khamsu. Yang pertama kali dilaporkan dari amal kita, itu juga rekan dari amal kita, itu juga salat 5 waktu. Makanya ya ta'aqabunal malaikah bi a'malil ummati. Malaikat melakukan pergantian waktu dalam melaporkan amalnya umatku itu pada waktu pagi dan sore hari. Pagi setelah sholat subuh, sore setelah sholat asar. Wa fi qaulin sebelum sholat maghrib. Tapi sebelum sholat maghrib juga ba'dal asar sama saja. Kenapa Allah memerintahkan malaikat yang bertugas melaporkan amal itu bergantiannya setelah hamba-hamba Allah mengerjakan sholat? Karena memang nanti yang dilaporkan pertama kali itu sholatnya. Makanya bagi orang-orang yang bangunnya kesiangan itu nggak kelaporan itu. Ya apa kawulaku anu Gusti tasik tilem tiange. Ngono. Gak kecatet. Karena dicatat setelah mengerjakan sholat. Dan yang pertama kali dipertanyakan adalah sholatnya. Bahkan wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim yaumal qiyamah as-shalawatul khamsu. Besok yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu sholat 5 waktu.
Kalau dalam redaksi riwayat yang lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalawatul khamsu. Besok yang pertama kali akan dihisab pada seorang hamba itu adalah sholat 5 waktunya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu adalah prioritas agama Islam. Ketika sholat 5 waktu itu bagus, idza sholuhat, ketika sholat 5 waktu itu bagus, sholuha sairu amali, maka seluruh amalnya bagus. Tapi wa idza fasadat, ketika sholat 5 waktunya jembret, fasada sairu amali, maka seluruh amal ibadahnya dianggap jelek. Sama dengan lembaga pendidikan yang fokusnya di tahfidzul Quran. Nggak peduli bahasa Inggrisnya bagus, matematikanya bagus, prestasinya tinggi. Tapi kalau dia nggak hafal Al-Quran, apakah dia bisa lulus dari lembaga itu? Nggak bisa. Karena kalau lembaga tahfidzul Quran, ya mau nggak mau, utamanya prioritasnya adalah hafal Al-Quran. Atau sebaliknya, dia sudah hafal Al-Quran, tapi yang lain dia nggak menguasai. Matematika nggak tahu, bahasa Inggris nggak tahu, misalkan. Bahkan fikih pun nggak tahu, misalkan. Tapi dia sudah hatam Al-Quran, sudah hafal seluruh Al-Quran. Dia bisa lulus nggak? Bisa lulus. Kenapa? Karena memang target dan prioritasnya adalah hafal Al-Quran. Seperti halnya di dalam Islam, target dan prioritas utamanya itu adalah sholat 5 waktu. Makanya kenapa dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang sholat 5 waktu ini. Karena banyak pertimbangan tadi itu. Oleh karenanya mungkin di antara kita yang selama ini sholat 5 waktunya terok-terok gitu ya. Ngadeke yo terok-terok. Akhirnya ketika hanya sekedar menirukan, kita nggak tahu standarisasinya orang berdiri itu bagaimana. Sampai ono koncone mekangkang melok mekangkang, ya karena memang nggak tahu. Ono koncone, tapi akhirnya bingung dhewe. Sing sitok koncoku mekangkang, sing sitok koncoku kok minggup, iki sing bener sing ndi, kan bingung. Cara takbiratul ihram, takbiratul juga macam-macam. Ada yang ngangkat tangannya itu sampai perut saja, Allahu Akbar. Ada yang sampai dada, Allahu Akbar. Ada yang sampai pundak, ada yang di sebelah telinga. Iki sakjane sing bener sing ndi? Jenenge wong terok-terok. Ya kadang-kadang ya bingung dhewe. Jadi akhirnya subuh ngangkate sak weteng, zuhur ngangkate sak dodo. Ya karena terok-terok. Semuanya itu harus didasari dengan ilmu. Karena sholat itu akan menjadi prioritas utama. Pernah dalam satu pembahasan ada jamaah yang bertanya begini. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian jamaah ini bertanya, kenapa orang yang sudah mengerjakan sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Itu dijawab oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu bukan berarti sholatnya tidak berfungsi, tanha anil fahsya'i wal munkar, tidak berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi sholatnya yang belum benar. Nah, ketika ngomong sholatnya yang belum benar berarti kan harus dievaluasi mana itu yang belum benar. Karena sudah jelas ayatnya inna sholata, di situ memakai inna. Inna itu faedahnya takkid. Karena itu huruf taukid. Sesungguhnya penekanan. Jadi tidak hanya sekedar sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, tidak, tapi ada inna sholata. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu sangat kuat. Apalagi itu adalah firman
Allah. Makanya kok wis nglakoni salat, perbuatan keji mungkar kok cik panggah dilakoni, harus dievaluasi salatnya. Kemudian hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi bersumber dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Annal abda idza qama yusalli ata bidunubi." Seorang hamba itu ketika mengerjakan sholat, dia datang dengan sepenuh dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Fawudiat ala ra'sihi wa atiqaihi. Kemudian dosa-dosa itu diletakkan di atas kepalanya dan di atas dua pundaknya. Fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu dzunubuhu, dan pada saat dia rukuk dan sujud itulah dosa-dosanya berjatuhan. Makanya kenapa di dalam riwayat yang lain Rasulullah menyampaikan bahwa ukuran sholat terletak pada rukuk dan sujudnya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menggambarkan kata-kata sholat itu dengan kalimat rukuk. Rasulullah di dalam hadis menggambarkan sholat dengan kalimat sujud. Karena memang sujud dan rukuk itulah yang menjadi penentu. Kalau dalam hadis ini pada saat kita rukuk, pada saat kita sujud itulah dosa-dosa kita berjatuhan. Jadi pada saat jenengan berdiri mau mengerjakan sholat, dosa-dosanya seluruhnya diletakkan di atas kepala, di atas kedua pundak. Makanya lek rukuk ojo kesusu, nek sujud ojo kesusu. Makanya kenapa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat bersama dengan para sahabat berhalakoh, Rasulullah ngaji kalau sekarang istilahnya ya. Kemudian ada sahabat yang masuk. Dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah dia mengucapkan salam, si sahabat ini mengucapkan salam, Rasulullah bersabda, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Sholat apa maneh? Awakmu durung sholat. Kemudian sahabat itu sholat lagi 2 rakaat. Setelah salam, Rasulullah bersabda lagi, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Ayo berdiri lagi. Sholat lagi karena kamu belum sholat. Sampai yang ketiga kalinya setelah salam Rasulullah tetap bersabda, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Berdirilah untuk sholat karena kamu belum sholat. Kemudian sahabat ini datang kepada Rasulullah, mendekat kepada Rasulullah. Bagaimanakah sholat yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu mengerjakan sholat seperti burung yang mematuk." Sholat ukur kental-kentul. Makanya kadang-kadang banyak di antara kita pamit ning koncone sik aku tak salat sik diluk wis tekon neh. Lho kok wis mari ya wis hafal kok salate pisan. Padahal yang jelas salat itu adalah merupakan kok tidak segera pergi. Dia menjawab, karena bagi saya api neraka lebih menakutkan daripada api dunia. Iki lek khusyuk model koyo ngene iki. Nek kelas awake dhewe koyoke durung kelas iki koyoke. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengerjakan sholat Isya setelah salam itu wadang jinglang dunyane. Kenapa? Karena rumahnya roboh. Dan rumahnya roboh enggak tahu. Makanya menurut Imam Nawawi, Imam An-Nawawi, Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau menyatakan khusyuke wong awam wis pokoke sing penting apa yang dia ucapkan dia paham. Jadi mulai Allahu Akbar itu yakin Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Sampai dia salam, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, apa yang ia ucapkan itu ia pahami dan ia hayati. Jadi menyatu antara lisan, pikiran dan hati. Iku wis khusyuk ya. Bahkan orang yang berupaya memahami berarti wong sing durung paham. Berupaya memahami, masih belajar.
itu sudah masuk kategori memahami dan menghayati sholatnya. Nah, saat ini harus kita jadikan momentum bagi kita untuk memperbaiki sholat kita. Jadi intinya sholat ki aja mung pokoknya sholat, tetapi sholat itu pokok. Sholat itu hal yang utama. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma min imri'in muslimin yahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha wa sujudaha illa kanat lahu kaffaratan lima qablaha minadz-dzunubi ma lam ya'ti kabiratan wa dzalika dahru kulluh." Barang siapa yang mendatangi sholat fardu diawali dengan wudunya yang terbaik, sholatnya khusyuk, rukuknya bagus, sujudnya bagus, maka sholat itu adalah pelebur dosa-dosa orang tersebut. As-sholah ila sholah tukaffiru dzunub bainahuma. Dalam riwayat yang lain, sholat satu dengan sholat yang lain itu pelebur dosa. Berarti nek sholate awake dhewe niki wis bener, nuwun sewu, masih gak aubat, insya Allah meninggal dunia gak nggawa dosa. Kalau dalam riwayat Imam Muslim yang lain itu kan Rasulullah menggambarkan sholat 5 waktu itu bagaikan aliran sungai yang ada di depan pintu. Karena rinjarin ala babi ahadikum. Jadi sholat 5 waktu itu bagaikan aliran sungai yang ada di depan pintu kita. Yang setiap hari kita 5 kali melewati sungai itu. Fama yabqa minad danas. Maka bisa dipastikan tidak ada satu kotoran pun yang tersisa. Tapi kan nyatanya tidak. Wong tempat wudhu dikei kobokan ben sikile suci, ben sikile resik, malah mencolot malah. Ya kan kenyataannya seperti itu. Ya seperti halnya kita sholat, sholatnya wayahe lek api, ini bisa nglebur dosa. Tapi ternyata malah enggak, sholatnya ya sing mau syukur sholat. Akhirnya tidak berfungsi sebagai pelebur dosa, juga tidak berfungsi tanha anil fahsyai wal munkar. Enggak ada fungsinya. Wa dzalika dahra kulluhu, dan itu berlaku selamanya. Coba, sholat yang kita lakukan itu bisa melebur dosa, tapi dengan syarat tadi itu, wudunya bagus, rukuknya bagus, sujudnya bagus. Itu adalah merupakan sarana kita untuk bermunajat kepada Allah. Sarana kita untuk berhadap-hadapan langsung dengan Allah. Sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kenapa kita merasa tidak nikmat? Salat tergesa-gesa. Padahal menghadiri salat tergesa-gesa saja tidak boleh. Apalagi salatnya yang tergesa-gesa. Ada satu kalimat di dalam kitab Kifayatul Atqiya. Yang kalimat ini perlu kita renungkan. Ada orang yang setelah dia mengucapkan salam saat sholat, dia mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, apa maksud dari kalimat Alhamdulillahirabbil alamin? Apakah karena merasa bebannya sudah hilang? Kalau merasa bebannya sudah hilang, berarti dia menganggap sholat itu sebagai beban. Al-alyaku ba'da salam al-istighfar.
yang layak kita ucapkan setelah salam itu membaca istighfar. Kenapa? Karena kita menghadap Allah masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Kita banyak mengerjakan sholat tapi ma'al ghaflah. Jadi koyok-koyok ini wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi, tapi ternyata pikiran kita kemana-mana. Iki apa gak padha karo ngeprank Gusti Allah. Gusti, kula madhep jenengan Gusti, tapi mikir liya-liyane. Yang layak setelah salam itu bukan hamdalah, tapi istighfar. Kalau ada yang bertanya, loh bukanlah hamdalah itu kalimat thayyibah? Iya betul. Kan kalimat thayyibah kan juga dapat pahala, betul. Tapi kan harus disesuaikan dengan kondisinya. Lek gak cocok. Contoh, kita mendengar kabar tetangga kita dapat hadiah. Tonggone saman maru oleh hadiah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Misalkan yang kita ucapkan, kira-kira jadi masalah enggak? Loh, padahal yang diucapkan juga kalimat thayyibah. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tapi kan kalimat istirja itu digunakan untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Loh, iki lho kabar yang menyenangkan, sing diwaca malah innalillahi. Pasti akan jadi masalah itu. Makanya ketika habis salam kok muni alhamdulillahirabbil alamin, maknanya apa? Karena orang kalau berupaya untuk menikmati sholatnya, ya nggak akan muncul kalimat alhamdulillahirabbil alamin, karena ya tadi itu kita ini lebih banyak kekurangannya daripada sempurnanya. Bacaan-bacaan masih banyak yang kita belum paham maknanya. Nggak usah ngomong khusyuk lah. Makanya kalau standarisasi khusyuk versi tasawuf itu waduh sangat tinggi sekali. Zaman bisa mengkaji itu di dalam kitab-kitab tasawuf atau menurut ulama-ulama tasawuf itu ketika ngomong khusyuk itu yang diceritakan di situ Sayyidina Ali yang ketika ujung panah dicabut kemudian patah di dalam, dan kemudian para sahabat ketika mau mengambilnya Sayyidina Ali mengatakan nanti saja menunggu saya sholat, cabutlah. Dan setelah sholat Sayyidina Ali bertanya, kenapa kok tidak kalian cabut? Loh, sampun pun dipendet, gak kroso. Lawake dhewe dicokot lamuk sik gatel. Kok arepe khusuk kok Sayyidina Ali. Zainal Abidin, Sayyid Zainal Abidin bin Ali bin Husain, Zainal Abidin Ali bin Husain. Itu ketika sholat rumahnya terbakar. Masyarakat berteriak, kebakaran, tapi beliau tetap melanjutkan sholat. Setelah sholat ditanya, kenapa engkau sudah diteriakin kebakaran kok tidak segera pergi? Kok tidak segera pergi? Dia menjawab, karena bagi saya api neraka lebih menakutkan daripada api dunia. Iki lek khusyuk model koyo ngene iki. Nek kelas awake dhewe koyoke durung kelas iki koyoke. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengerjakan sholat Isya setelah salam itu wadang jinglang dunyane. Kenapa? Karena rumahnya roboh. Dan rumahnya roboh nggak tahu. Makanya menurut Imam Nawawi, Imam An-Nawawi, Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau menyatakan khusyuke wong awam wis pokoke sing penting apa yang dia ucapkan dia paham. Jadi mulai Allahu Akbar itu yakin Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Sampai dia salam, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, apa yang ia ucapkan itu ia pahami dan ia hayati. Jadi menyatu antara lisan, pikiran dan hati. Iku wis khusyuk ya. Bahkan
Orang yang berupaya memahami berarti wong sing durung paham. Berupaya memahami, masih belajar, itu sudah masuk kategori memahami dan menghayati sholatnya. Nah, saat ini harus kita jadikan momentum bagi kita untuk memperbaiki sholat kita. Jadi intinya sholat ki aja mung pokoke sholat. Tetapi sholat itu pokok. Sholat itu hal yang utama. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma min imri'in muslimin yahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha wa sujudaha illa kanat lahu kaffaratan lima qablaha minadz dzunubi ma lam ya'ti kabiratan wa dzalika dahru kulluh." Barang siapa yang mendatangi sholat fardu diawali dengan wudunya yang terbaik, sholatnya khusyuk, rukuknya bagus, sujudnya bagus, maka sholat itu adalah pelebur dosa-dosa orang tersebut. As-sholah ila sholah tukaffiru dzunub bainahuma. Dalam riwayat yang lain, sholat satu dengan sholat yang lain itu pelebur dosa. Berarti nek sholate awake dhewe niki wis bener, nuwun sewu, masih yo gak aubat, insyaallah meninggal dunia gak nggawa dosa. Kalau dalam riwayat Imam Muslim yang lain itu kan Rasulullah menggambarkan sholat 5 waktu itu bagaikan aliran sungai yang ada di depan pintu. Karena rinjarin ala babi ahadikum. Jadi sholat 5 waktu itu bagaikan aliran sungai yang ada di depan pintu kita, yang setiap hari kita 5 kali melewati sungai itu. Fama yabqa minad danas, maka bisa dipastikan tidak ada satu kotoran pun yang tersisa. Tapi kan nyatanya tidak. Wong tempat wudu dikei kobokan ben sikile suci, ben sikile resik, malah mencolot malah. Ya kan kenyataannya seperti itu. Ya seperti halnya kita sholat, sholatnya wayahe lek api, ini bisa ngelebur dosa. Tapi ternyata malah enggak, sholatnya ya sih mau syukur sholat. Akhirnya tidak berfungsi sebagai pelebur dosa, juga tidak berfungsi tanha anil fahsyai wal munkar. Enggak ada fungsinya. Wa dzalika dahra kulluhu, dan itu berlaku selamanya. Coba, sholat yang kita lakukan itu bisa melebur dosa, tapi dengan syarat tadi itu, wudunya bagus, rukuknya bagus, sujudnya bagus. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min hafidhaini yarfa'ani ila Allah taala bi sholati rajulin ma'a sholatin illa qala Allah taala ushhidukuma anni qad ghafartu li abdi ma bainahuma." Pada saat malaikat hafadzah melaporkan amal seseorang dari sholatnya, dilaporkan, "Ya apa kamu laku fulan?" "Oh Gusti, salate sae Gusti." "Apik salate?" "Nggih, sae." "Ya wis seksenono, tak ngapura dosa-dosane." Para ulama muhaddisin menyatakan bahwa hadis ini adalah bagian dari hadis qudsi. Ushhidukuma anni qad ghafartu li abdi ma bainahuma. Saya meminta kamu menjadi saksi bahwa dia telah aku ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Makanya
awake dhewe niki ya ayolah upgrading. Di-upgrade, salate di-upgrade. Di-update ngono, diperbarui. Mosok sing di-update kur status tok. Salate ini di-update. Nek memang durung roh ilmune, golek ilmune salat. Cari guru yang bisa mengajarkan salat. Syukur-syukur sak dasar-dasare. Ya kan begitu kan? Berdiri sing bener ya apa? Dasare ndi? Sedekap sing bener ya apa? Dasare ndi? Karena sedekap sendiri ya macam-macam. Ana sing sedekape ning udel, ana sing sedekape ning ngene ngisori dodo, ana sing sedekape ning dodo, ana sing ning ngisori gulu, ana sing miring iwa. Lah iki sing bener sing ndi? Betul enggak yang saya katakan? Kan macam-macam kan? Ada yang istirsal. Kalau istirsal itu mazhab Malik. Mazhab Malik itu istirsal. Jadi habis takbir Allahu Akbar itu yang tangannya ngelembreh. Tangannya ngelembreh. Malah wafi riwayatin kalau di dalam mazhab Malik itu ketika sholat itu yang sunnah mengangkat tangan itu sudah hanya takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram tidak sunnah mengangkat tangan. Lah, kalau tahu dasarnya kan penak. Ora kok, lah kok salatmu kok model koyo ngono. Iya, aku nerokne kancaku. Lah repot. Ya, minimal kita ikut imam mazhab itu kan kalau imam mazhab pasti berdasarkan hadis. Imam Hanafi itu ahli hadis, Imam Malik ahli hadis, Imam Syafi'i ahli hadis, Imam Hambali juga ulama yang ahli hadis. Mesti bener. Sebagai penutup saya sampaikan di dalam kitab Az-Zawajir. Karangan dari Imam Ibnu Hajar. Beliau mengutip sebuah hadis yang disampaikan oleh para muhaddisin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alas sholawati akramahullahu bi khamsi khisalin." Barang siapa yang mampu menjaga sholatnya, maka Allah akan memberikan 5 keistimewaan kepada orang tersebut. Sebelum kita membicarakan 5 keistimewaan itu, terlebih dahulu apa yang disebut dengan menjaga sholat itu? Apa ana wong sholat terus sampean lungguh ning sandinge? Ya itu mungkin secara bahasa jenenge jaga sholat kan begitu kan? Tapi kan bukan itu yang dimaksud barang siapa yang menjaga sholat itu bukan begitu. Satu hadis kalau kita butuh penjelasan maka galilah di dalam syarah hadisnya. Satu ayat apabila kita butuh penjelasan galilah tafsirnya. Ojo di angen-angen dhewe. Lek diangen-angen dhewe akhirnya ya dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Malah dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, "Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsiri Al-Qur'an hanya dengan logikanya sendiri, berarti diotak-atik dhewe. Maka dia harus bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Ya minimal kita mengikuti ulama-ulama ahli tafsir. Karena ulama-ulama ahli tafsir itu sumber utamanya itu dari sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas itu zaman Rasulullah itu sudah ahli tafsir. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, karena didoakan Nabi begitu. Ya Allah, berilah kefahaman dia tentang agama dan alimkan dia tentang tafsir Al-Quran. Sahabat Ibnu Abbas. Makanya sahabat-sahabat kalau ingin tahu maknanya suatu ayat, itu rujukannya sahabat Ibnu Abbas. Nah, yang dimaksud menjaga salat bagaimana? Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa
Yang dimaksud dengan menjaga sholat ini ada fi awali waqtiha. Mengerjakan sholat di awal waktu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat itu terbagi menjadi 5 waktu. Yang pertama waktu fadilah, ya, waktu utama. Yang kedua waktu ikhtiar, ya, waktu terpilih. Kemudian waktu mubah. Yang ketiga, yang keempat waktu karohah, dan yang kelima adalah waktu tahrim. Ya. Jadi setiap waktu itu bisa dibagi 5 itu. Minimal 2 bagian pertama lah itu waktu fadilah dan waktu ikhtiar. Tapi tadi itu kadang-kadang kita mengerjakan sholat bukan kita yang mengikuti waktunya, tapi malah sholatnya yang mengikuti waktu kita. Ya, kalau mengikuti waktu kita ya rata-rata ning ngene waktu jawas, ana sing ning ngene waktu makruh, bahkan ana sing ning ngene waktu tahrim. Makane artine waktu tahrim itu pripun? Wis tahrim ning waktu salat liyane kayak salat. Contohnya tahrim ngasar, salate salat zuhur. Makanya kan disebut tahrim itu artinya kan iki cara ngerjakan salat sadurunge pada waktu ini masuk waktu tahrim gitu loh. Nah, makanya kan tahrim. Cuman wong Jawa ngarep tahrim rada kangelan dadine tarhim. Wah. Tarhim itu kan qiraah menjelang manjingi wektu itu kan. Wong Jawa ngarep tarhim. Tahrim. Sama dengan kalimat mahram dengan muhrim itu kan diwolak-walik gitu. Maaf bukan muhrim. Loh, muhrim itu artinya orang yang ihram. Kalau orang yang tidak haram bersentuhan itu mahram. Kadang jenenge wong Jawa ya oleh ae wong Jawa ya diwolak-walik. Ya. Yang pertama, menjaga sholat yang pertama adalah melaksanakan di awal waktu. Kemudian mengerjakan sholat dengan cara-cara yang terbaik. Nah, dengan cara-cara yang terbaik inilah di situ banyak perincian. Akeh maceme ngeten. Termasuk wudunya yang baik tadi itu, kemudian pakaian yang digunakan pakaian yang baik, gitu. Kondisi tubuh juga kondisi tubuh yang baik, makanya diperintahkan untuk memakai wangian. Ojo sampai sampean takbiratul ihram sebelah sampean geblak. Ya. Krana ketute nemen, gitu. Malah malaikate sing wis nyedheke wis kabur kabeh mergo saking kecute. Sampai-sampai dalam etika sholat itu diterangkan ketika sholat jangan menggunakan pakaian yang kita gunakan untuk bekerja. Artinya nek iso awake dhewe iki masih awake dhewe nyambut gawe di instansi manapun ada persiapan pakaian yang mau kita gunakan untuk sholat. Wah, sholat pakaian saeneke lah ini termasuk kategori etika sholat atau tidak kan begitu kan? Otomatis nggak masuk. Makanya melaksanakan etika sholat. Niku perinciannya banyak etika sholat. Ini kalau terang nih etika nih macam nopo mawon, entek waktune niki. Langsung waktune niki. Langsung intinya menjaga sholat itu. Dilaksanakan di awal waktu dan mengerjakan sholat beserta dengan etika terbaiknya. Nah sekarang apa 5 keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bisa menjaga sholatnya? Yurfa'u anhu dhaikul aisy. Dihilangkan perkara-perkara yang bisa menyempitkan rizkinya. Yang pertama, dihilangkan perkara-perkara yang bisa menyempitkan rizkinya. Berarti kalau dibalik maknanya, Allah akan melapangkan rizkinya. Yang pertama. Yang kedua, yurfa'u anhu adzabul qabri. Akan dihilangkan siksa kuburnya. Dalam satu riwayat diterangkan bahwa
kelak ketika seseorang itu meninggal dunia, maka sholat ini akan menjadi pendampingnya, yang akan melayani segala kebutuhannya. Saat dia panas, sholat yang akan mendinginkan. Saat dia kedinginan, sholat yang akan menghangatkan. Bahkan ketika ada pertanyaan malaikat, sholatnya yang akan memberikan bocoran. Sampai digambarkan, sholat itu nanti akan berwujud makhluk sebagai temannya. Kalau memang sholatnya adalah sholat yang terbaik. Kalau dalam hadis ini dihilangkan siksa kuburnya, ya otomatis wong selamat deh. Kemudian yang ketiga, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih. Kelak dia akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Kalau dalam Al-Quran digambarkan ada ashabul yamin, ada ashabus simal. Kan begitu kan, ashabul yamin itu penerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Ashabus simal itu penerima buku catatan amal dengan tangan kiri. Itu bukan pilihan, otomatis. Wah, Yusuf ben aku tangan tengen naik, nggak bisa. Lelek tangan tengennya keple, ya toh? Tangan tengennya lumpuh. Otomatis mau nggak mau dia nerimanya tangan kiri. Bahkan dalam hadis Nabi itu ada yang menerima buku catatan amalnya miwaro idhri, dari balik punggung. Wis tangan kiwa tapi teko mburi. Siapa gambaran ashabul yamin? Ashabul yamin itu adalah orang-orang yang ahlul jannah. Siapa ashabus simal? Orang-orang yang penghuni surga tapi mampir dhisik ning neraka, malah kadang-kadang mampire kerasan. Siapa yang menerima buku catatan amal dengan tangan kiri dan dibalik punggung? Orang-orang kafir yang berada di neraka, kholidina fiha abada. Orang yang mampu menjaga sholatnya dijamin menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Yang keempat, wa yamurru ala sirati kalbarqi. Dia akan melewati siratal mustaqim bagaikan kilat. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin, sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah tentang apa makna secepat kilat. Rasulullah menjawab, Zihaban wa iyaban torfata'inin. Seandainya dia pulang pergi melewati Shiratal Mustaqim, itu hanya membutuhkan waktu sekejap mata. Padahal perjalanan normal Shiratal Mustaqim itu ditempuh dalam waktu 200 tahun. Coba bayangkan. Makanya lek mlaku normal wis mesti gak selamat. Jembatane dawane perjalanan 200 tahun, tipis dan tajam. Wis mesti nelbok. Tapi untuk orang-orang yang istimewa, seperti orang yang mampu menjaga sholatnya, dia akan melewati Shiratal Mustaqim bagaikan kilat. Yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Dia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Inilah yang kita harapkan. Pernah suatu ketika Siti Aisyah meminta doa kepada Rasulullah agar diringankan hisabnya. Kemudian Rasulullah bertanya balik kepada Siti Aisyah, tahukah kamu tentang hisab yang ringan itu? Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah menjawab, seringan-ringannya hisab itu sangat berat bagi kita. Oleh karenanya orang yang selamat adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Lah kalau ingin
mendapatkan 5 keistimewaan ini, monggo sholatnya mulai sekarang di-upgrade, ditingkatkan. Yang bisa mengukur kita masing-masing. Ya, tadi salah satu di antaranya sudah saya sampaikan, banyak di antara kita yang sholat itu hanya tiru-tiru. Nek iso kabeh diilmuni. Sholat itu semua ada ilmunya. Mulai berdiri sampai salam, sampai tahiyat, ndudingno tangan niku lho ana ilmune. Niku mawon nek sampean gak ana ilmune ya berterak-terak. Gitu. Kan ndudinge tangan nek sing kenceng ngene, nek sing melungker ngene, ana sing obah-obah ngene. Lah iki sing bener sih. Nah, ada ilmunya semuanya. Jadi jangan putus harapan. Ketika kita ada upaya untuk meningkatkan sholat kita menjadi sholat yang terbaik, maka insya Allah sudah tercatat sebagai sholat yang terbaik. Amin Allahumma. Amin. Mungkin dari sini ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Iji, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iji. Di dalam kitab Az-Zawajir, Imam Ibnu Hajar menyatakan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ulama ahli hadis. Betul. Ada lagi? Monggo. Langsung mawon mboten napa-napa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita pasti jauh sekali dari kesempurnaan. Oleh karena itulah tugas kita adalah memperbaiki, berikhtiar untuk memperbaiki. Makanya kita tetap berthalabul ilmi, bahkan kita mengerjakan sholat berjamaah. Itu tujuannya adalah berharap bagaimana supaya sholat kita diterima, karena salah satu di antara fadilah berjamaah itu adalah asra'ul ijabah, lebih mempercepat dan mempermudah diterima oleh Allah. Dan kita tidak boleh simis, kita harus optimis. Ketika kita ada upaya untuk memperbaiki sholat kita, maka kita sudah masuk kategori orang yang menyempurnakan sholat kita. Optimisnya di situ. Makanya kita harus tetap sregep ngaji untuk meningkatkan kualitas kita. Lah termasuk saat ini tema kita tentang sholat, ya berarti monggo mulai saat ini bisa menggali lagi tentang sholat yang mungkin, ya, kan kita taunya dari diri kita sendiri.
kita selama ini tentang sholat kita ini standarnya masih mana, kan begitu. Kalau misalkan standarnya masih rendah, ya ayo ditingkatkan. Jangan merasa puas dengan standar yang rendah itu. Ya, begitu. Karena kekhawatirannya, yus ngene wis pokoknya yang penting dilakoni, itu akhirnya kita tidak ada upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Ngoten. Ada lagi? Cekap. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas, yang kita kaji pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bisa menumbuhkan amal-amal soleh kita, bisa menumbuhkan ketaatan kita, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berkenan menerima segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sholat yang selama ini kita kerjakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.